Salam berkat Tuhan, perkenalkan saya Frater Brian. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kabar gembira kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Kami di Italia saat ini sedang menantikan hari di mana perayaan Ekaristi boleh diadakan kembali, yakni mulai tanggal 18 Mei, Senin depan. Sebuah kabar gembira sekaligus sebuah kewaspadaan bagi kami. Di Italia kami punya sebuah ungkapan Tutto andrà bene, semuanya akan baik. Ungkapan ini kami gaung-gaungkan, kami serukan selama pandemi virus corona. Memang kami punya sebuah keyakinan bahwa pada akhirnya semua akan berakhir baik. Dan ini terbukti dengan mulai dibukanya kembali Italia, mulai diselenggarakan kembali perayaan Ekaristi, mulai dibuka lagi toko, restoran, dan semua segmen kehidupan mulai berjalan dengan normal lagi. Mulai tanggal 18 ini, kami warga di Italia atas kesepakatan CEI atau Konferensi Uskup Italia dan pemerintah setempat akan membuka kembali semua pelayanan gereja bagi umat, mulai dari perayaan Ekaristi, bermacam sakramen, baptis, perminyakan akan diselenggarakan kembali dengan berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Ancaman virus corona memang belum sepenuhnya selesai, tetapi sebuah babak harapan baru sudah dimulai di sini di Italia. Dan melalui video ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudari di Indonesia poin-poin kesepakatan apa saja yang disepakati oleh Konferensi Uskup dan pemerintah Italia sehingga perayaan Ekaristi bisa berlangsung di Italia. Yang pertama, siapa yang boleh ikut perayaan Ekaristi? Hal ini dikembalikan kepada tanggung jawab setiap orang, bahwa hanya mereka yang sehat, tidak mengalami demam atau flu, serta suhu tubuhnya di bawah 37 derajat Celcius yang boleh mengikuti misa. Semua harus mengenakan masker serta sarung tangan selama mengikuti perayaan Ekaristi. Sebelum masuk, umat, petugas liturgi, siapapun juga wajib mengambil cairan disinfektan di depan pintu gereja. Kehadiran umat di dalam gereja juga harus mematuhi jarak aman, yakni masing-masing duduk dengan mengambil jarak satu sama lain minimal 1 meter. Selama perayaan Ekaristi, umat juga tidak dianjurkan untuk melaksanakan salam damai antar umat. Cukup dengan menundukkan badan atau saling memandang. Hal penting yang harus diperhatikan oleh paroki setempat adalah adanya relawan. Relawan di sini hadir untuk mengecek kondisi dasar keselamatan dan kepatuhan umat. Misalnya mengecek penggunaan masker, sarung tangan, lalu posisi duduk umat, tidak bergerombol, dan lain sebagainya. Intinya kehadiran relawan menjadikan berjalannya perayaan Ekaristi tetap berjalan baik dan lancar, serta aman bagi kesehatan umat. Gereja wajib memastikan kesehatan dan kesterilan tempat ibadahnya, yakni dengan senantiasa membersihkan barang-barang liturgi dengan prosedur yang tepat, tidak menyediakan air suci di gereja, serta barang-barang rohani seperti patung dan lain sebagainya yang biasa disentuh umat diberi larangan atau batasan untuk disentuh. Salah satu hal yang banyak ditanyakan adalah berapa orang yang boleh mengikuti perayaan Ekaristi. Kesepakatan yang diambil adalah jika tempat ibadahnya tertutup, hanya boleh melayani maksimal 200 orang. Dan bila tempatnya terbuka, di halaman terbuka atau lapangan dan lain sebagainya, bisa sampai 1.000 orang. Jumlah petugas liturgi atau umat yang membantu pelayanan sebisa mungkin diminimalisir. Bahkan kur untuk sementara dilarang, karena cukup dilakukan oleh organis dan 1 atau 2 solis. Imam yang memimpin perayaan Ekaristi diperkenankan untuk tidak mengenakan masker, tetapi harus menjaga secara hati-hati piksis yang menjadi wadah sakramen yang nanti akan dibagikan kepada umat. Bila perlu disimpan dalam keadaan tertutup. Untuk membagikan Ekaristi, imam harus tetap menggunakan sarung tangan dan masker. Kemudian,
Bila kondisi gereja memungkinkan, imam bisa membagi sakramen Ekaristi satu persatu di bangku umat. Namun bila tidak memungkinkan, umat bisa berbaris dengan tetap mengenakan masker dan sarung tangan. Peraturan-peraturan dasar seperti menjaga jarak aman, menggunakan masker serta sarung tangan tetap berlaku selain perayaan Ekaristi, yakni dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Misalnya pada pembaptisan, perkawinan, pengurapan orang sakit, dan pemakaman. Hal ini yang berlaku di Italia mulai tanggal 18 Mei depan. Kesan awal ketika melihat kesepakatan ini, kok susah sekali ya, kok sulit sekali rasanya hanya untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi bagi kami di Italia yang sudah mengalami ribuan korban meninggal ataupun sakit parah karena wabah corona, hal ini adalah sebuah babak baru dalam hidup beriman kami di Italia. Sehingga kesempatan ini menjadi sebuah saat harapan di mana kami sebagai satu komunitas, sebagai satu wadah di paroki masing-masing bisa menyambut tubuh Kristus secara nyata. Dan saya yakin Indonesia juga akan mengalami hal yang serupa. Memang tidak bisa sekaligus kembali total seperti sedia kala, tetapi secara perlahan-lahan kita akan kembali kepada saat kita bisa bersatu sebagai satu tubuh Kristus di dalam sebuah gereja. Berikut yang bisa saya bagikan, semoga berguna. Tuhan senantiasa memberkati kita semua, tetap sehat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.